Ketika melihat anak di mobil sebelah mengetuk jendela mobil, wanita CEO segera menyadari bahwa anak itu mungkin diculik. Maka dia segera memerintahkan sopir untuk tidak berhenti. Penyelundup melihat situasi dan langsung meninggalkan anak itu dan melarikan diri. CEO melihat anak laki-laki kecil menangis dengan keras. Ia tidak bisa menahan dorongan ibu. Langsung memeluk anak itu. Dan bertanya nama anak itu. Di mana rumah? Namun anak laki-laki muda hanya tahu namanya sendiri. Dan tidak tahu alamat rumahnya. CEO sangat menyayangi anak laki-laki itu. Maka dia mengadopsi anak itu. 20 tahun berlalu. Anak laki-laki telah tumbuh menjadi pria tampan. Ibunya menyerahkan semua bisnisnya kepadanya. Dan selama bertahun-tahun, dia terus mencari jejak orang tua kandungnya. Tanpa disadari, orang tua kandungnya tidak pernah berhenti mencarinya. Mereka berkeliling dari utara ke selatan dengan sepeda 3 roda. Ketika lapar, mereka makan mantou. Haus minum air dingin. Hidup hemat hanya untuk menemukan anak yang hilang. Namun takdir bisa berubah. Hari itu setelah makan kenyang, mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, becak mengalami kerusakan. Mereka hanya bisa mendorong becak itu. Tak disangka, wanita yang mereka dorong tiba-tiba pingsan. Pria itu melihat wanita itu tak sadarkan diri. Dengan cepat, dia membawa wanita itu ke rumah sakit. Setelah mendapat pertolongan, pria itu mengira istrinya baik-baik saja. Namun dokter memberitahunya bahwa istrinya sudah stadium akhir kanker. Pria itu terkejut setengah mati. Keluarga yang sudah retak kembali menerima pukulan telak. Dia tak bisa menerima kenyataan ini. Dia merasa tak berdaya dan hanya bisa menangis terseduh-seduh. Sedangkan wanita itu merasa tidak terima. Dia belum menemukan anaknya. Namun pria itu menghibur istrinya untuk sembuh terlebih dahulu. Barulah kita punya kekuatan untuk mencari anak. Pasien lain di samping melihat keadaan mereka. Hatiku juga tak bisa menahan belas kasihan. Saat itu, pasien di ruang klinik membuka siaran langsung di ponselnya. Siaran langsung sedang melaporkan berita terbaru tentang Yunnan Water. Dan nama orang terkaya itu adalah Zhou Tuohai. Pasangan suami istri terkejut saat mendengarnya. Karena anak laki-laki mereka bernama Zhou Tuohai. Maka pria itu untuk memastikan lagi, meminjam ponsel teman sekelas untuk menunjukkan kepada istrinya. Setelah mendengarkan berulang kali, mereka yakin orang yang disebutkan di ponsel adalah anak laki-laki mereka. Segera setelah itu, wanita itu segera pergi ke perusahaan anaknya. Dalam sekejap mereka sudah sampai di depan pintu perusahaan. Namun petugas keamanan yang sombong sama sekali tidak membiarkan mereka masuk. Kamu berdua, ada apa? Halo, kami ingin bertemu. Zhou Tuohai, ingin bertemu dengan bos Zhou kami. Kamu semua siapa? Masih ingin bertemu dengan bos Zhou kami? Cepat pergi, tolonglah, tolong izinkan kami bertemu sebentar. Setelah bertemu kami akan pergi. Bertemu apa? Kamu semua melihat. Kalian ini seperti apa? Kalian tahu siapa bos Zhou kami? Apakah kalian bisa bertemu jika ingin bertemu? Iya, begitulah. Itu adalah anak kita. Juga dikenal sebagai Zhou Tuohai. Kami hanya ingin melihat, apakah dia anak yang hilang dari kita? Oh ya, anak kita memiliki tanda lahir berbentuk oval di tangan. Jika bukan, kita akan segera pergi. Apa kamu sakit? Terlalu gila ingin anak. Terpikirkan pada Zhou. Kekayaan Zhou mencapai triliunan. Kalian berdua juga harus introspeksi diri. Kamu bicara, kenapa bicara kasar begitu? Dafuan, mungkin kita harus mengabaikannya. Kita, pergi dulu dan tanyakan kepada Xiao Tai. Cepat pergi, kalau tidak pergi sekarang, menangkapmu. Ayo pergi, kenapa kamu seperti ini? Zhou, hari ini Anda pergi untuk inspeksi proyek di distrik Nancheng. Apakah saya harus? Manajer proyek distrik Nancheng, panggil Tao Tianlai. Tidak perlu, siapkan seragam kerja untuk saya. Di sana, masalah paling banyak. Saya akan pergi melihat sendiri. Mengerti? Sepertinya di sini. Ayo masuk dan lihat. Hahaha. Ayo, manajer Zhou beruntung. Benar-benar menang sepanjang pagi. Jangan katakan apapun lagi. Ayo, ambil uang. Xiao Tai, Qian Xidan menyemangati pamannya. Bagaimana kamu sampai ke sini? Aku akan memberikanmu beberapa telur. Telur. Bersatu. Aduh, kalian berlari jauh-jauh datang ke sini. Kalian datang untuk memberiku telur. Kau benar-benar sepertinya pamanku sendiri. Ah, Xiao Tai. Apa yang terjadi dengan pamanmu? Kau juga tahu. Aduh sudahlah. Siapa yang mau mendengar cerita sampahmu? Letakkan telur di sini. Kalian boleh pergi. Jangan mengganggu permainanku. Uang Xiao Tai untuk Dabo. Itu, kami punya satu hal lagi.
Kami ingin meminta bantuanmu. Ada lagi yang harus dibicarakan. Cepat katakan. Kami semua tahu. Kamu bekerja di grup Zhou. Bibimu dan aku ingin bertemu dengan ketua direksi kalian. Zhou Tuohai, tolong bantu saya juga. Hahaha. Ingin bertemu dengan ketua direksi kami. Ayo, Paman. Kamu sudah bingung ya? Kamu tahu kami. Apakah ketua direksi bisa ditemui oleh siapapun? Dengan kedua identitas kalian, apakah pantas bertemu dengan ketua direksi kami? Ahahaha. Xiao Tai, kami hanya mendengar. Ketua direksi kalian juga bernama Zhou Tuohai. Sama dengan adik laki-laki yang hilang. Dan dia juga berusia 25 tahun. Kami hanya ingin bertemu sekali. Melihat apakah mungkin itu kamu. Adik laki-laki yang hilang. Kalian berdua benar-benar membuatku tertawa. Berapa banyak orang dengan nama yang sama malah menabrak ketua direksi kami. Ketua direksi kami terkena. Baiklah, jangan malu-maluin di sini. Cepat pulanglah. Saya tahu peluangnya sangat kecil, tapi masih ingin mencoba. Harus saya suruh kalian pergi. Itu, Xiao Tai. Akhirnya, saya adalah pamanmu. Kamu, tolong bantu saja. Cuma sekedar mengangkat tangan. Bahkan pamanmu sudah memohon padamu. Kamu tahu jabatan ketua dewan direksi kita. Orang terkaya di Yunnan Utara. Aku adalah manajer proyek yang gagah. Aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Kalian berdua saja masih ingin bertemu. Kamu bermimpi. Pada akhirnya, kalian juga satu perusahaan. Pasti ada jalan keluarnya. Lihatlah kalian berdua ini. Seperti ini sekarang. Apa bedanya dengan pengemis? Hanya tahu mencari anak. Sudah 20 tahun mencari, sudah ketemu. Mungkin dia sudah mati, tapi tetap tidak akan menemukan. Kalian seumur hidup ini. Jangan harap bisa menemukan lagi. Diam. Apa yang kamu bicarakan? Apa? Aku salah bicara. Hanya kalian berdua. Seperti manusia setengah hantu. Masih ingin mencari anak. Hanya kamu. Membuat malu keluarga Zhou. Aku. Ya. Berani mengajar aku. Ayo, pukul aku sini. Sentuh aku sekali. Aku coba. Masih ingat untuk memukul diri sendiri. Bagus sekali pukulannya. Pukulan yang hebat. Seberapa sering kamu gagal seumur hidupmu? Miskin seumur hidup. Bahkan kehilangan anak. Jangan bilang kamu tidak bisa menemukannya. Meskipun menemukannya, bisakah dia mengenali kalian? Zhou Tai, kamu terlalu berlebihan. Kamu benar-benar tidak berpendidikan. Masih mengatakan aku tidak berpendidikan. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Apa artinya tidak berpendidikan menurutku? Pusat barang mewah? Aduh. Kamu mau ngapain? Hahaha. Kamu ngapain? Kamu juga ingin datang? Ayo datang. Bersama-sama. Berhenti. Dua orang ini terlihat, kenapa begitu akrab, tidak bisa ingat di mana pernah melihat. Ah, kamu siapa? Siapa yang bekerja di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Perlu aku jelaskan kepadamu. Aku berkata padamu, cepat pergi dan kerjakan pekerjaanmu. Kamu adalah manajer proyek. Zhou Tai, kan? Ya, anak muda, memiliki selera yang bagus. Manajer proyek yang gagah. Zhou Tai, kamu sebagai manajer departemen proyek. Bermain kartu dan minum saat jam kerja. Masih menghina dan memukuli dua orang tua ini. Saya lihat kalian benar-benar tidak tahu aturan. Kamu seorang pekerja petani. Bahkan mengajariku. Manajer proyek datang. Kamu sudah bosan hidup, kan? Kamu tidak bisa membedakan siapa yang lebih penting, kan? Cepat pergi. Kalau tidak, saya akan memberitahu bosmu untuk menghancurkanmu. Orang yang harus pergi. Seharusnya itu kamu. Katakan satu kata lagi. Xiao Tai. Berani berbuat kasar di sini. Pukul mati dia. Semua salahku. Kita akan segera pergi. Paman, Bibi, kalian tidak perlu pergi. Kejadian hari ini, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian berdua. Sekarang minta maaf kepada mereka berdua sekarang juga. Monyet. Pukul habis orang desa yang tidak tahu diri ini. Pukul dia dengan baik. Tidak masalah. Xiao Tai, jangan terburu-buru. Mengapa harus minta maaf? Kami tidak perlu minta maaf. Xiao Tai,
Hari ini semua kesalahan saya dan ibumu. Jangan bertengkar lagi. Anak muda, kamu lebih baik pergi. Tidak ada hubungannya denganmu. Anak, terima kasih. Kamu hanya seorang pekerja. Jangan campur tangan. Cepat pergi. Kalian berdua yang tak pernah mati. Berpura-pura baik di sini. Aku berkata padamu. Membuatku marah. Kalian semua tidak akan baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka. Di bawah grup Zou. Dan sampah sepertimu. Sekarang langsung berikan kepada kalian. Manajer proyek Tao Tianlai menelepon. Biarkan dia segera datang ke sini untuk bertemu denganku. Aduh, berani sekali memanggil nama besar Tao. Kamu sudah bosan hidup, ya? Kamu ingin mati? Kamu tidak akan memukul? Baiklah, saya bertarung. Tao Tianlai, lokasi konstruksi pertama. Bawahanmu Zhou Tai ingin memukulku. 10 menit. Segera berguling ke depanku. Aduh, masih berpura-pura sopan, ya? Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah ketua dewan? Jika aku mengatakan bahwa aku adalah ketua dewan grup Zou. Zhou Tuohai, di mana? Ada apa, Bibi? Ada pertanyaan. Anak. Kalian berdua yang tak pernah mati. Apakah kamu ingin gila? Aduh, kamu tidak bicara. Apakah kamu ketua direksi? Kamu tidak bilang untuk memanggil Tuan Tao. Ah, orangnya mana? Jangan terburu-buru. Nanti ketika dia datang, kamu akan tahu konsekuensinya. Baiklah, aku akan menunggumu beberapa menit lagi. Tunggu saja bagaimana aku akan menangani kamu nanti. Bibi, Om. Apa yang ingin kalian katakan padaku tadi? Luzi, anakku. Mama, kenapa kamu datang? Anakku, aku sudah mendengarnya. Kamu baik-baik saja kan? Mereka tidak menyakiti kamu kan? Biarkan aku melihat. Tidak apa-apa, Mama. Bagaimana bisa aku membuatmu terkejut? Tuan manusia, apa yang sedang terjadi? Zhou Tai, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Itu siapa? Bukankah dia hanya seorang pekerja tani? Bodoh, orang yang berdiri di depanmu. Dia baru saja ditunjuk oleh grup Zou. Ketua direksi Zhou Tuohai. Berani mengganggu ketua direksi. Tidak ingin hidup lagi. Kamu hanya seorang manajer proyek kecil. Berani sekali. Aku dengar kamu masih ingin memukuli anakku. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dipecat dari Yunnan Utara. Tidak, saya tidak mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu Anda adalah ketua dewan. Saya telah salah. Saya tidak peduli apakah saya salah atau tidak. Orang seperti ini bagaimana? Masuk ke departemen proyek. Apakah mereka menganggap departemen proyek seperti masyarakat kriminal? Tidak, tidak ada sama sekali. Ketua, berikan saya kesempatan lagi. Berubah untuk lebih baik. Izinkan saya memberi Anda kesempatan lagi. Apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa harus memukul dan menyakiti mereka? Oh iya, benar. Mereka adalah keluarga saya. Paman dan Bibi. Kita semua adalah keluarga. Anda adalah orangnya. Kesalahpahaman. Semuanya kesalahpahaman. Keponakan sendiri sedang bermain-main dengan kami. Oh iya, benar. Bermain-main. Benar kan, Tante? Saya sudah bilang padamu. Ini urusan perusahaan saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian berdua. Penjelasan. Jangan khawatir. Ibu yang benar. Jangan takut. Jika ada kesulitan, silakan katakan. Aku dan anakku akan membantu kalian semua. Ya, ini adalah kesalahpahaman. Mohon kepada kalian. Bisakah kalian memberikan kesempatan pada keponakan saya? Ketua Dewan Direksi. Berikan saya kesempatan. Saya. Diam. Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Tante. Saya baru saja menonton. Anda memegang tanganku dengan penuh gairah. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu padaku? Sekarang bisa dikatakan. Tentu kami memiliki sesuatu untuk dikatakan padamu. Sebenarnya kamu adalah Dafuan. Biarkan saya bicara. Kamu bicara saja. Saya. Kami baru saja mendengar namamu. Zhou Tuohai. Dia adalah orang terkaya di Yunnan Utara. Kami sangat terkejut. Kami belum pernah melihat seseorang sebesar dirimu. Xiu Juan, apa yang kamu katakan? Biasanya kamu ketakutan saat bertemu dengan orang terkaya di desa kita. Kamu bahkan gemetar.
Ini, dia adalah orang terkaya di seluruh provinsi. Bertemu dengannya adalah kesempatan langka. Seperti melihat asap di atas makam leluhur. Tante, apakah benar ini alasannya? Ya, kita semua orang desa. Tidak ada prestasi. Pak Zhou, boleh kami berfoto bersama Anda? Begitupun kami baik-baik saja, memamerkan diri di desa. Tentu saja bisa. Xiu Juan, Dahuan, ambil ponsel. Ini kenapa ya? Jangan bertele-tel. Mereka tidak punya waktu banyak. Cepat. Biarkan saya mengambil gambar untuk Anda. Terima kasih. Mendekat sedikit. Paman, Bibi, saya pikir kalian juga sudah merasakan pahitnya hidup. Jika kalian mengalami kesulitan di masa depan, silakan datang ke perusahaan keluarga Zhou kami. Terima kasih. Tidak perlu, kami baik-baik saja. Kejadian hari ini, semuanya salah kami. Kami berharap kalian bisa memperlakukan keponakan saya. Berikan kesempatan. Hei! Tenang saja, Bibi. Saya akan menanganinya dengan bijaksana. Terima kasih. Dahuan, ayo pergi. Ayo pergi. Sekretaris Ma, ada. Suruh kedua orang tua ini pergi. Baik, berikan mereka 50.000 yuan. Dana bantuan sosial. Ya. Antarlah dua orang tua ini. Agak aneh, mereka memang kerabatmu. Oh ya. Dia adalah paman dan bibiku sendiri. Saya datang khusus untuk melihat saya. Paman dan bibi tersayang. Mengambil telur dan melemparkannya ke kepala orang lain. Seharusnya saya memblokir Anda dari seluruh industri. Menutup jalan hidup Anda. Tetapi karena saya sudah berjanji pada bibi itu. Memberikan kesempatan padamu. Jadi aku akan memberimu jalan keluar. Terima kasih, Ketua, Paman dan bibimu. Segera pecat Zhou Tai. Biarkan audit memeriksanya. Temukan masalah dan tuntut tanggung jawabnya. Ya, tidak, Ketua. Mohon berikan saya kesempatan lagi. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Saya mendatangi saya setiap hari. Pulanglah dan lawan tuan tanah Anda dengan baik. Saat saya hendak memberitahunya bahwa saya adalah ibunya, ibunya Tiri muncul. Saya menjadi ragu. Anak kita sekarang menjadi orang terkaya di provinsi. Ibunya Tiri begitu mencintainya. Dia tidak kekurangan uang, dia juga tidak kekurangan cinta. Kamu bilang, kita berdua seperti ini. Tiba-tiba muncul di depan matanya. Kamu membuat anakmu bagaimana? Tapi kita adalah orang tua sejati, orang tua biologis. Selama dia hidup bahagia, apa artinya mengakui atau tidak? Kita mengakui satu sama lain, akan menghancurkannya, kehidupan bahagia sekarang. Dan kamu bilang anakmu, apakah dia ingin mengakui kita? Bagus. Kamu sudah dalam tahap akhir kanker, tidak lama lagi. Apakah kamu benar-benar tidak ada penyesalan? Ah, tentu saja saya menyesal. Tapi di depan kebahagiaan anak, penyesalanku tidak apa-apa. Lagi pula, meskipun anak ingin mengakui kita, aku juga tidak mau. Aku akan segera mati. Kamu tidak bisa membiarkan anakmu. Baru saja kita saling mengenal. Dia harus menanggung kesedihan kehilangan ibunya. Bagus. Jadi begitu, sekarang kita langsung pulang ke rumah. Anak laki-laki, orang tua kandungmu, belum ada kabar sama sekali.
Belum. Sepanjang hidup ini, mungkin juga tidak akan menemukan mereka lagi. Juga tidak tahu apakah mereka sekarang hidup dengan baik atau tidak. Apakah mereka memiliki anak lagi? Apakah mereka mencari aku? Mereka pasti sudah menyerah mencari aku. Tidak ada yang akan menyerah. Anak kandung sendiri. Sulit untuk dibayangkan. Saat mereka kehilangan anak laki-laki mereka, penderitaan seperti itu. Kamu juga jangan menyerah. Meskipun seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ibu juga akan membantumu. Membantumu menemukan jarum itu. Terima kasih, Ibu. Ayah, Ibu, kamu ada di mana? Anak merindukan kalian. Takumi ingin makan es krim. Ingin makan. Di depan ada warung kecil. Ibu akan membelikanmu. Baik. Mama. Ketua memerintahkan audit menyelidiki saya. Tolong bantu saya memohon pada ketua dewan. Jangan pecat saya. Saya sudah dipecat. Harus bagaimana ini? Kamu masih berani meminta saya memohon. Aha, lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah membuat saya menderita. Aku benar-benar ingin memukulmu hingga menjadi beton. Kunci dia di bawah jembatan. Tuan manusia, jika Anda tidak membantu saya, Anda juga tidak bisa menjadi lebih baik. Kamu berani mengancam saya. Hei, Tuan tahu. Anda pikir, ketua memerintahkan audit menyelidiki saya. Hal-hal yang telah saya lakukan. Saya pasti akan masuk penjara. Jangan lupa, kita berdua, belalang di tali. Tutup mulutmu. Jika kamu berani membocorkan satu kata pun tentang saya, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Aku katakan padamu, kamu dengarkan aku. Kalau tidak, Tuan manusia, Du Xiu Juan, aku akan membuat kalian tidak bisa kabur. Ketua memerintahkan audit menyelidiki saya. Ada apa? Anda memerintahkan saya untuk menyelidiki kabar dari orang tua kandung Anda. Sekarang ada situasi. Cepat katakan. Berdasarkan ingatan Anda, di tepi desa Anda ada sungai kecil. Di tepi sungai ada sebuah rumah tua. Di dalamnya tinggal seorang pincang. Kami berdasarkan kondisi ini, kami menyaring lebih dari 10 provinsi. Saat ini desa yang memenuhi syarat ada lebih dari selusin. Tapi tadi, saya mendapat kabar. Di provinsi lain yang jaraknya ribuan kilometer, ada satu yang persis sama. Desa yang memenuhi syarat. Dan salah satunya, juga kehilangan seorang anak. Cepat katakan, kapan dia hilang? Mirip dengan situasi Anda. Hilang 0 tahun yang lalu. Sekarang berusia 25 tahun. Juga seorang anak laki-laki. Sangat mungkin, mereka adalah orang tua kandung Anda. Cepat. Segera siapkan pesawat khusus. Iya. Sudah 0 tahun. Benar-benar akan bertemu dengan kalian. Sayang, kamu sudah melihat lebih dari 1 jam. Letakkan foto itu. Makanlah sesuatu. Pergi istirahat sebentar. Anak ini benar-benar tumbuh dengan baik. Lihatlah dia sudah besar. Bahkan semakin tampan. Aduh, 3. Setelah aku pergi, kamu harus sering diam-diam. Ini aku simpan untukmu berobat. Lagi pula dia juga tidak tahu. Kita akan pergi ke rumah sakit. Mengobati apa sih? Apakah dia merasa tersinggung? Apakah sama baiknya seperti sekarang? Kemana kamu pergi? Ngomong apa sih? Untuk apa? Lagi pula juga tidak bisa sembuh. Tidak akan seberat ini lagi. Kamu ngomong apa sih? Sepanjang hidupku. Begitulah keputusannya. Dahulu, aku yang membuat anakku hilang. Kamu bahkan tidak memarahiku. Kamu bahkan bersamaku. Aku beruntung bisa menikahimu. Tenanglah, kita akan pergi ke rumah sakit. Kalian berdua kembali cukup cepat. Kalian datang bagaimana? Kamu benar-benar berbakat. Pergi ke lokasi kerja anakku. Sampai dia kehilangan pekerjaannya. Kalian berdua juga berani kembali. Bukan. Iya. Apakah Xiao Tai yang menelepon? Mereka bilang apa? Kami memang pernah bertemu. Ini tidak berakhir dengan baik. Tutup mulutmu. Anak saya sudah menjelaskan dengan jelas. Kalian yang membuat dia kehilangan pekerjaan.
Sekarang harus menerima pemeriksaan. Kalian berdua orang tua. Kenapa kalian begitu jahat? Kalian datang dari jauh hanya untuk menyakiti anak saya. Ini, maaf. Kami tidak bermaksud menyakiti Xiao Tai. Sebenarnya Xiao Tai yang menyerang kami. Baiklah, kalian berdua adalah sialan. Ceritakan, sekarang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Benar, adik. Kami juga tidak ingin masalah ini menjadi seperti ini. Kami juga membela Xiao Tai. Sekarang, kami juga tidak punya pilihan. Kalau tidak ada pilihan, itu selesai. Lalu bagaimana dengan anak saya? Masa depan yang cerah ini, semuanya telah dihancurkan oleh kalian. Bayarlah, 20 tahun ini. Bagaimana kita bisa melewati ini? Anda juga tahu, dengan apa kita bisa membayar. Hai, bos, kita saudara dekat. Saya juga tidak membuli kamu. Tahun depan desa kita akan direlokasi. Ini adalah perjanjian. Kamu harus menandatangani di atasnya. Bagaimana dengan tahun depan? Kamu harus mengganti uang relokasi kepadaku. Masalah ini akan selesai. Kita saudara dekat. Hehehe, kalian terlalu berlebihan. Ini jelas-jelas Taesil yang membuli orang. Ah, dia sendiri mengangkat batu dan menginjak kakinya sendiri. Aduh, mengapa kamu memukul orang? Bagaimanapun, kamu tidak boleh memukul orang. Aku hanya memukulnya, itu sudah cukup. Apa yang dia katakan tadi? Katanya anakku yang membuli orang. Jadi, dia mengatakan anakku pantas diperlakukan seperti itu. Apakah itu perkataan manusia? Ah, bagaimanapun, Anda tidak boleh memukul orang. Kita adalah saudara dekat, keluarga. Kalian ini, apakah jelas bahwa Anda membuli orang? Saya bertarung. Apakah kamu akan menandatangani perjanjian? Setelah menandatangani, kita akan segera pergi. Jika tidak menandatangani, kita akan pergi menonton opera dengan menunggang keledai. Kita akan lihat nanti. Tanda tangani saja. Cepatlah tanda tangani. Apapun yang kalian katakan, kami tidak akan menandatangani. Saya terkena kanker. Rumah ini untuk Dacuan. Satu-satunya pikiran. Bagaimana mungkin saya memberikan kepada kalian? Kakak ipar, terkena kanker. Kamu bilang anakmu hilang. Kamu lagi terkena kanker. Sungguh, balasan. Ah, kenapa kamu tidak mati saja? Kamu hidup untuk apa? Cukup, kalian segera keluar dari sini. Katakan lagi, pergi. Ah, Dafuan, aku memberikanmu kesempatan. Panggil aku kakak 3 kali. Saya tidak memberi kalian kesempatan. Kamu hanya omong kosong. Apakah kamu masih punya etika? Ah, apa bedanya dengan mafia? Ah, jelaskan dengan jelas. Andalah yang pertama kali berada di lokasi konstruksi. Membuat anak saya kehilangan pekerjaan. Kami datang untuk membalas dendam. Sungguh adil. Memang benar ayah dan anak. Kalian berdua, sifat kalian sama sekali mirip. Jangan banyak omong. Apakah kalian akan menandatangani kontrak ini? Atau tidak? Ketua Dewan Direksi, apakah Anda merasa familiar dengan adegan ini? Mencari ikan. Berjalan. Itu tempat di mana saya bermain waktu kecil. Di tepi sungai tempat saya sering bermain. Ya, rumah saya seharusnya di sana. Rasa segar. Maukah aku memberimu pijatan? Beberapa menit jauhnya. Ya, benar. Belok kiri di persimpangan depan. Yang pertama itu. Sepertinya kita benar-benar menemukan tempat yang tepat. Ketua, kamu akan segera bersatu dengan orang tua kandung bersatu kembali. Mari kita pergi sekarang. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana sendirian. Ya. Tidak bisa menandatangani, Dacuan. Kamu hal yang lama. Kulit ini kembali kencang. Maukah aku memberikan pijatan padamu? Zhou Dacuan, kamu sudah memikirkannya dengan baik. Anakmu hilang. Istrimu akan segera meninggal. Kamu bilang, kamu sendirian. Apa gunanya uang ganti rugi? Ah, lebih baik kamu mati saja. Kalian bertiga, di surga. Betapa baiknya bersatu bahagia di surga. Ah, uang ganti rugi. Kita akan mendapat manfaat. Apakah aku adikmu yang sebenarnya? Benar kan? Apakah yang kamu katakan itu manusiawi? Hal ini, aku tidak akan menandatangani meskipun mati. Kalian terlalu kejam. Saya menandatangani uang ini. Saya siap untuk melakukan operasi pada Xiu Juan.
Uang untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa dari apa? Dia sudah kena kanker. Apakah ini seperti membuang-buang lilin untuk orang buta? Lebih baik berikan pada saya. Berikan pada keponakanmu. Kami menghabiskan uang dengan bijaksana. Kami masih berterima kasih padamu. Letakkan uang itu dan berikan pada saya. Kalau tidak, saya tidak akan segan dengan kalian. Haha, tidak masalah. Apakah kamu punya kemampuan untuk itu? Hari ini saya akan mengambilnya. Saya ingin melihat bagaimana kamu tidak akan segan. Kalian ini seperti perampok. Ada bedanya apa? Kamu benar. Saya memang perampok. Berapa banyak kejahatan yang telah saya lakukan di desa ini? Kamu tidak tahu. Hanya hal kecil ini. Tidak apa-apa, ambil saja. Jangan. Letakkan uang itu dan berikan pada saya. Kalau tidak, saya akan bertarung denganmu. Aduh, Dahuan, kamu sudah cukup. Berpangku tangan selama puluhan tahun. Hari ini kamu berani. Berani menghadapiku dengan pisau. Berani. Ayo, serang sini. Mari. Mama, ayo main bersamaku. Benar, di sini. Ini adalah rumah masa kecilku. Tidak bisa. Dahuan, ayo. Memberi kesempatan padamu, tidak berguna. Jangan pergi. Kenapa? Letakkan uang itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Uang ini, aku memberikannya pada Xiu Jian. Uang untuk biaya pengobatan. Lepaskan. Letakkan uang itu. Lepaskan sekarang juga. Aku akan membunuh istri kamu. Apakah anakmu percaya? Ah. Aduh. Kamu berani memukulku. Jangan. Serang dia. Jangan serang dia. Berhenti.